Halo Bapak Ibu, guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Sudah ada persiapan Bapak Ibu guru untuk menghadapi ujian pretest PPG yang akan dilakukan Kemenak bulan November nanti. Nah, apa yang harus kita pelajari? Nah, di sini mari kita sharing bersama, belajar bersama. Maka saya akan mengajak Bapak Ibu dan kita sharing bersama, belajar bersama. Yang akan kita bahas atau sharingkan adalah model pembelajaran di dalam kurikulum 2013. Nah, sekarang kita menggunakan kurikulum 2013. Nah, di dalam kurikulum 2013 itu apa saja model-model pembelajarannya. Jadi ada banyak model pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, salah satu yang akan kita bahas di sini adalah model pembelajaran berbasis proyek atau Project Basic Learning. Nah, bahan ini saya ambil dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, apa sih pembelajaran berbasis proyek atau Project Basic Learning atau yang kita singkat dengan PJBL? Nah, PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, jadi pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Nah, pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya melalui PJBL atau proses inquiry, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding question dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab secara langsung, peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. PJBL merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Nah, apa sih keuntungan pembelajaran berbasis proyek ini? Nah, yang pertama meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Melibatkan para peserta didik untuk belajar, mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Nah, jadi di dalam
pembelajaran itu, model pembelajaran itu ada kelebihan dan ada kelemahannya. Tadi sudah kita mengetahui kelebihannya. Nah, sekarang kita mau melihat apa sih kelemahan dari pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Jadi bisa proyek 1 bulan, 3 bulan, atau 1 semester. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Misalnya dalam satu kelompok itu ada 5 atau 6 orang. Rupanya yang aktif hanya 3 orang. Nah, 3 orangnya lagi pasif. Nah, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda-beda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Nah, bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya atau operasional? Yang pertama, kita harus menentukan pertanyaan mendasar. Kemudian, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitoring, menguji hasil, dan evaluasi pengalaman. Nah, jadi sistem penilaiannya bagaimana? Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Nah, jadi pada penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Kemampuan pengelolaan, kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data, serta penulisan laporan. Yang kedua, relevansi. Relevansi adalah kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga, keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, bukan dari ciplakan karya orang lain. Dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Nah, kira-kira demikianlah sharing kita hari ini, pembelajaran kita bersama, yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Demikian, semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan Bapak Ibu guru agama Katolik dimanapun berada, dan semakin meyakinkan diri untuk menghadapi ujian UTG. Semangat, kita bisa. Terima kasih.